Teman semua, selamat datang kembali ya di kelas Bahasa Arab. Kita ketemu lagi. Sebelum kita mulai belajarnya, mungkin kita alangkah baiknya kita baca doa mau belajar dulu. Boleh dipersilakan baca doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kemarin kita terakhir itu bahas kalimah isim mufrad ya. Kalimah isim mu'rab, yaitu kalimah isim yang akhir kalimahnya bisa berubah-ubah. Bisa jadi a, bisa jadi i, bisa jadi u, bisa jadi ani, una, ina, aini, bisa jadi u, a, panjang, i gitu ya. Tapi kemarin baru sempat membahas kalimah isim mufrad dan kalimah isim musanna. Masih ada yang ingat gak nih? Kalimah isim mufrad sama musanna tuh kayak gimana? Coba Putri. Putri kemarin ada ya? Minggu kemarin. Ada teh. Mufrad apa tuh? Mufrad, musanna. Aku lupa Oke. Tata cepat. Mufrad Mufrad apa? tunggal Musanna apa? untuk 2 orang. Pinter. Jadi itu ya, intinya adalah kalau kalau mufrad adalah kalimat isim tunggal, artinya bendanya cuma satu. Tapi kalau musanna adalah kalimat isim buat dua benda, kayak gitu. Mungkin aku share screen dulu. Udah kelihatan kan ya? Masih loading nih. Udah kelihatan? Udah teteh. Oke, siap. Ini ya, ntar kita perbesar dulu deh. Nah, isim mufrad adalah kata benda tunggal. Kalau musanna adalah kata benda yang berarti dua. Kemarin udah ada contohnya tuh, rojul. Nah, tapi RNJ ini masih ingat kan ya? Ini rofa, ini nasob, ini adalah jar. Jadi, rofa, nasob, dan jar ini adalah 3 jenis akhir kalimat. Kan ini nih, kalimat isim adalah kalimat yang bisa berubah-ubah akhirnya. Disebabkan adanya amil, kayak misalnya kalau kita udah pelajarin sebelumnya haraf jar, haraf nida gitu ya. Amil di sini maksudnya. Yaitu kata yang menyebabkan kata setelahnya harus dibaca tertentu. Perubahan akhir kalimat i'rob ada 3 macam. Nah, jadi perubahan akhir itu nggak mesti a, i, u aja ya. Nah, tapi ada 3 macam. Ada rofa yang diwakilin sama uun untuk mufrad, ani untuk musanna, una untuk jamak plural ya kalau dalam bahasa Indonesia. Buat asmaul khamsah. Isim yang 5. Nanti memang belum dibahas. Dan yang kedua ada nasob. Kalau mufrodnya, kata benda tunggalnya pasti akhirnya a dan an. A atau an. Kalau 2, aini. Kalau banyakan lebih dari 2, ina. Ini buat asmaul khamsah. Kalau jar gimana? Kata benda tunggalnya nanti diakhiri dengan bisa. Sebenarnya ini kasuistik yang A itu. Umumnya i atau in. Kalau musanna, kalau 2 jadinya aini. Sama kayak nasob ya. Kalau jamak jadinya ina sama i kayak gitu ya. Jadi jar itu nggak mesti i sama in aja. Kalau teman-teman nemu aini di belakangnya bisa jadi jar, tapi bisa jadi nasob juga. Kita nanti lihat amilnya apa. Kalau amil di depannya adalah haraf jar, ya berarti ini adalah i'rob jar. Kayak gitu ya. Kalau amil di depannya adalah haraf nasob, berarti
ini nanti jadi tanda i'rab haraf nasab. Dan untuk jamaknya juga sama, ingat kayak gitu ya. Tapi kita sejauh ini baru belajar isim mufrad dan musanna kayak gitu. Isim mufrad kalau rofa u dan atau un. Misalnya contoh katanya rojul. Rojul kalau rofa gimana? Rojulu atau rojulun. Rojul kalau nasab gimana? Rojula atau rojulan. Jar rojul kalau jar kayak gimana? Rojuli atau rojulin kayak gitu. Nah, musanna. Musanna itu kata benda yang berarti dua kan? Mungkin ada pertanyaannya kayak gini. Rojul ini mufrad. Kalau musannanya kayak gimana? Tinggal dirubah akhirnya aja. Rojul kalau rofa musannanya kata benda yang berarti duanya ini rofa berarti tinggal diubah rojulani. Tapi kalau misalnya dia nasab rojulaini. Misalnya kalau dia haraf jar rojulaini sama kayak gitu ya. Kalau kafirun misalnya berarti kafironi. Kalau kafiron atau kafiroini sama juga buat haraf jar kayak gitu ya. Review sedikit dulu, tapi mungkin aku pengen coba teman-teman buat bikin dari isi mufrad ke isi musanna. Ingat tinggal ditambahin ani untuk rofa, aini untuk jar dan nasab kayak gitu. Coba ya. Coba nih Duwina. Halo Duwina. Halo Teh, Nah, kita ngubah dari kalau minggu kemarin datang nggak ya? aku baru gabung Teh, punten. Oh, baru gabung. Oh, oke. Ngikutin dulu aja mungkin ya. Iya, tapi insya Allah ini soalnya pernah belajar juga dikit-dikit waktu. Oh, pernah belajar. Oh, langsung aja tuh ya. Maaf tapi kalau lupa. Nggak apa-apa. Nah, kan kalau mufrad, kalau tunggalnya rumah itu baitun. Iya. Rofa tuh, baitun. Kalau musananya apa? Kalau musananya baitani. Nah, baitani untuk rofa ya. Kalau untuk nasabnya? Tadi Teh cirinya ya nun Nah, ya. ya, Baitaini berarti Teh. betul. Berarti kalau untuk jarnya? Baitaini juga, soalnya Oke, cirinya sama. nangkep ya kayak gimana? Iya, nangkep Teh. Ya. Sekarang Putri, ayo Put. Iya, Teh. Kalau untuk mufradnya, bentar. Kitabun, buku kan kitabun tuh mufradnya. Kalau musannanya gimana? Kita bani. Oke, baknya panjang ya. Kitabani. Kita Kalau untuk nasabnya, kita ini. pintar. Kalau untuk jarnya, Kita ini juga. oke. Nangkep ya perubahan dari mufrad ke musannanya? Ya. Oke. Tata, ayo, Tak. Iya, Tak. Teh. Kalau bahasa kalau mufradnya kertas kan kirotosun. Kalau musananya, musanna rofa. Kirotosun. Kiroto sani. Iya, kalau nasabnya? Kiroto saini. Kalau jarnya? Kiroto saini. Oke, sama ya. Oke, ini mah udah pada jago.
Tapi mungkin nanti ada pertanyaan, kapan sih dia dibacanya rofa? Tadi misalnya, kapan sih dia dibacanya kirotosani? Kapan sih dia dibaca nasab kirotosayini? Kapan sih dia dibaca jar kirotosayini? Itu tadi, ingat ke definisinya. Ketika ada amil yang mempengaruhinya. Gitu ya. Sebelum kata isimnya tuh apa dulu gitu. Kayak gitu. Nih, aku mungkin coba buat rumusin. Kapan kalimah isim? Maaf ya tulisannya. Kapan kalimah isim dibaca rofa? Rofa itu tadi un untuk mufrad, musananya ani ya. Kalimah isim dibaca rofa ketika dia tidak dipengaruhi apa-apa. Ketika tidak ada haraf apapun, ketika tidak bisa haraf atau amil ya. Boleh deh kayak gini. Ketika tidak ada amil yang mempengaruhinya. Jadi kalau teman-teman nemu kalimah isim di awal ya, misalnya ya, coba ya aku buat ini dulu. Al-fikr al-islami. Ini misalnya anggap ya, asumsinya ini adalah kalimat di awal. Cara bacanya gimana? Al-fikru, al-fikro, al-fikri. Al-fikru teh. Kenapa al-fikru? Soalnya kan itu untuk apa? Al-fikr itu teh sebelumnya nggak ada amil ya, nggak dipengaruhi huruf-huruf itu. Jadi otomatis si kata al-fikr itu masuknya ke rofa. Pintar, betul ya, kayak gitu ya. Kalau nggak ada amil, ya udah, rofain aja, kayak gitu. Biasanya ini ada di awal-awal kalimat, kan nggak ada. Biasanya kalimat isim pertama tuh biasanya sih. Ya udah, kalau kalimat isim pertama di suatu kalimat, jangan ragu-ragu, rofain aja, kayak gitu. Ini buat yang mau fraud, coba ya. Lanjut. Bentar. Kalau di awal tuh bentar ya guys. Kita fokus ke cara baca akhirnya dulu ya. Ini nun. Ini mah udah kelihatan ya. Kalau musana tuh udah kelihatan rofa nasobnya tuh akhirnya pasti jelas ya. Nggak mungkin ketuker. Kalau ini contoh dari isim di awal yang dia rofa gitu. Yatimani. Apa artinya? Dua orang yatim. Fil Madinah. Berada dalam kota itu. Ini apa? Fil Madinata, Fil Madinati, Fil Madinatu. Fil Madinati. Nah, jar ya dia ya. Jar. Kenapa dia jar? Soalnya diawali oleh amil atau huruf jar yang fi Ya. itu.
haraf jar karena diawali oleh haraf jar fi ya. Jadi gitu. Ini udah kelihatan banget kenapa kita harus kapan kita harus baca rofa, kapan kita harus baca nasab, kapan kita harus baca jar gitu. Karena ya lihat aja sebelumnya dia dipengaruhi oleh apa gitu. Yati mani ini kalimah awal nggak ada pengaruhnya, nggak ada maksudnya nggak ada yang mempengaruhi. Ya udah rofain aja kayak gitu. Yang buat nasab memang belum dibahas sebenarnya haraf nasabnya ya. Jadi mungkin di sini ke gambar dulu aja sedikit. Nanti ada juga yang namanya haraf nasab. Lanjut. Rofa jar. Kapan kalimat isim harus dibaca jar? Sebenarnya cara baca rofa ini juga selain dia karena nggak ada amil yang mempengaruhi, karena dia juga ada nanti ini sih dibahasnya karena dia fa'il. Fa'il itu jadi subjek gitu. Terus sebenarnya banyak juga ya kenapa dia harus dibaca rofa. Tapi mungkin nanti pembahasannya. Mungkin sekarang itu dulu nggak ada amil atau nggak ada haraf yang mempengaruhi. Kalau jar sama ya, karena ada haraf jar atau amil yang mempengaruhi si jar ini, si kalimat isim ini biar dia i'rabnya jadi jar gitu. Aku pengen tahu, misalnya ini ya baitani, 2 rumah. Baitani apa ini i'rabnya? Rofa, jar atau nasab? Rofa bukan sih. Rofa ya, karena ingat ditandai ani. Oke. Nah, tapi kalau misalnya mau aku masukin haraf jar, jadinya kayak gimana? Si baitaninya jadi kayak gimana i'rabnya? Baita ini. Betul, berubah jadi i'rab jar gitu. Baitaini. 2 rumah ya ini ya. Di dalam 2 rumah. Baitaini. Kayak gitu. Begitu juga kalau dia nasab. Jadi dirubah-rubah aja gitu ujung-ujungnya kalau memang ada amil yang mempengaruhinya. Ini juga haraf nasab. Mungkin buat nggambarin aku contohin salah satu haraf nasab ya. Yaitu inna, paling terkenal. Inna ya. Berarti kalau misalnya bayita nih mau aku masukin inna, jadinya gimana? Berubahnya jadi kayak gimana? Tetap enggak sih teh? Tetap yang mana nih? Baita ini. Nah, tetap bayita ini ya. Kalau misalnya ini nih, yatimani. Mau aku aku tambahin inna. Perubahan kalimahnya jadi gimana? Yatimani. Yatimani. Yatimani mau aku tambahin inna. Perubahan kalimatnya jadi gimana? Kalimahnya jadi gimana? Ayo. Inna yatima ini bukan sih teh? Betul. Ingat ya, tanda nasab itu aini. Aini. Ya. Untuk yang musanna dan sama-sama jar. Nah, teman-teman bisa kelihatan nih yang mana aini buat jar, yang mana aini buat nasab. Yaitu lihat kalimat sebelumnya ada apa sih? Ada haraf apa gitu. Kalau haraf jar berarti dia jar, artinya i'rabnya jar. Kalau misalnya depannya haraf nasab berarti itu i'rab untuk nasab. Ya, ini jadi yatimah ini ya. Duduh.
Ya gitulah, pada ngerti lah. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke jamak gitu. Udah isi mufrad, udah sama musana, udah kelar nih. Udah habis. Yakfi lah. Lanjut ke jamak. Nah, teman-teman jangan pusing dulu. Ini ada taksir, muzakkar salim, muannas salim dulu. Yang penting kita tahu dulu, jamak itu secara umum adalah kalimah isim. Bukan jamak adalah kalimah isim. Maksudnya jamak ini peruntukan untuk kalimah isim yang jumlahnya, kata bendanya lebih dari berapa? Lebih dari 2. 3. Lebih dari 2. Iya, lebih dari 2. Kalau lebih dari 3, yang 3 pakai apa? Lebih dari 2 ya, karena yang 2 udah diwakili oleh musanna, dan lebih dari 2 atau alias 3 ke atas pakai jamak atau plural. Kan kalau di Inggris tuh jamak tuh mulai dari angka 2 ya. S itu di tempatinnya kayak book. Kalau udah 2 buku tuh udah 2 books gitu. Tapi kalau di bahasa Arab berbeda, 2 itu masih disebutnya musanna gitu, bukan jamak. Jamak itu baru 3 ke atas. Kalau misalnya ada 2 orang laki-laki, 3 orang laki-laki, itu disebutnya jamak. Tapi kalau masih ada 2 orang, itu musanna. Nah, jamak ini kebagi lagi. Ada jamak taksir, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim. Jamak taksir itu apa? Kata benda jamak tidak beraturan. Kalau tidak beraturan, berarti nggak bisa tuh kayak bukan. Jamak taksir mungkin kita bahas di akhir dulu. Kita lihat dulu yang normal tuh kayak gimana sih jamak gitu ya. Ada yang disebut jamak muzakkar salim, ada yang disebut jamak muannas salim. Muzakkar artinya laki-laki, yaitu peruntukan kata kalimat isim untuk yang laki-laki. Kalau jamak muannas salim buat yang perempuan, secara gitu ya muannas. Pembagian kata muzakkar dan muannas tuh kayak gimana sih gitu ya. Muzakkar itu kan biasanya tidak ada tamar butoh, iya nggak? Iya tuh. Coba ya di sini ya. Biar ada gambaran dulu. Al-ism mudzakkar laki-laki. Jadi di dalam bahasa Arab tuh ada kata yang laki-laki, ada kata yang perempuan, muannas. Muannas ya. Biasanya ini non tamar butoh. Jadi nggak ada tamar butoh ya. Kalau ini ada tamar butoh. Jadi teman-teman, kalau misalnya kafir, dia muzakkar. Kalau kafiroh, artinya dia muannas karena ada tamar butohnya. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Termasuk juga nanti nama cewek, meskipun nggak ada tamar butohnya, dia tetap disebut muannas. Muzakkar, nama laki-laki yang muzakkar, misalnya kalau di Indonesia Asep, Agus, itu muzakkar maksudnya. Kenapa? Karena dia laki-laki, kecuali memang nama Asep adalah nama cewek. Nggak ada ya kayaknya. Kayak gitu. Nanti pembahasan, sebenarnya ada lagi klasifikasi yang muzakkar itu apa aja sih gitu. Kalau Hamzah gimana? Hamzah dia kan tamar butoh juga gitu. Apakah dia termasuk yang muannas atau muzakkar? Nanti kita bahas di topik selanjutnya. Sementara ini teman-teman mungkin
harus nangkap dulu aja. Ada muzakkar dan muannas. Umumnya muzakkar tidak pakai ta marbutoh dan yang muannas pakai ta marbutoh. Seperti itu. Lanjut. Jadi jama muzakkar salim ini buat yang laki-laki dan beraturan. Maksudnya beraturan itu kayak tadi musanna. Ada polanya tersendiri. Semua kalimat isim kalau musanna rofa akhirnya pasti ani. Akhirnya pasti aini. Akhirnya pasti aini juga buat nasab dan jar. Jama muzakkar salim pun begitu gitu. Misalnya ya, teman-teman, ini kan mufrodnya itu muslim itu muslimuna. Mufrodnya itu kan muslim ya. Muslimun. Tapi ketika teman-teman ada nemu banyakan seorang muslim misalnya lagi apa tuh 212 misalnya banyak banget tuh muslimnya. Nah, artinya teman-teman bisa pakai kata muslimuna. Muslim tadi ditambahin una di akhir. Untuk yang rofa. Untuk yang nasab dan jar tambahinnya ya dan nun. Muslimina. Sama juga sama yang jar. Kafirun. Kafirun ini ya, kafirun mufrad. Kalau jadinya jamak muzakkar salim, kafiruna. Kalau itu buat rofa, buat nasab dan jar, kafirina. Baitun buat yang mufrad. Gimana kalau banyak rumahnya? Baituna buat yang rofa. Kalau misalnya mau nasab dan jar gimana? Baitina. Yatimun, seorang yatim. Kalau misalnya banyak kan yatimnya, yatimuna. Kalau misalnya nasab dan jar, yatimina. Kalau misalnya, biar ke gambar mungkin di sini. Gimana sih? Oke. Sekarang jama muzakkar salim dulu ya. Muzakkar dulu. Tadi deh pakai yang goniun. Goniun itu apa? Seorang orang yang kayak gitu. Goniun. Ini goniun aku rofain karena ya nggak ada kalimah, maksudnya nggak ada amil di sebelumnya. Goniun kalau misalnya mau jadi muzakkar salim rofa kayak gimana tuh? Putri, gimana Put? Goniuna. Goniuna ditambah u ya. Buat Tata, kalau mau nasab atau jar goniun gimana? Buat yang jamak muzakkar salimnya. Tak. Bentar lagi mikir. Ayo. Gimana teh? Aku bingung ya. Akhirnya ina. Gonina. Nah, betul. Tadi yang ropa gini ya, Goniuna. Berarti banyak kan nih orang-orang kayanya. Misalnya kita nih kan berempat. Tapi kan kita perempuan semua ya. Nah, berarti nanti pakai yang mu'annas salim. Goniuna. Berarti ini buat yang rofa nih, ini buat rofa. Kalau buat yang nasab dan jar. Tadi betul. Gonina. Goni. Tasdid ya. Gonina. Sama ya, ini juga lah. Aduh, malas nih. Kayak gitu. Kalau jangan baitun lagi dong. Ini deh kunci ya. Miftahun. Duina. Miftahun
Jama muzakkar salimnya rofanya jadi gimana? Miftahuna. Pintar. Sekarang balik lagi ke siapa? Putri lagi. Kalau buat nasob dan jarnya gimana? Putri. Muftahina. Mif ya, Mif. Oh iya, Iya, betul tapi akhirnya. ya Miftahina. Mif. Jadi akhirnya aja yang diubah gitu. Ditambahin sih sebenarnya. Miftahina. Oke, nggak usah ditulis. Yang penting akhirnya. Jadi misalnya teman-teman ada miftahuna di awal, ya udah bacanya miftahuna. Tapi kalau misalnya kita mau ditambahin haraf jar, misalnya perlu min fi'ila ala misalnya ya di atas gitu. Ala berarti miftahunanya berubah jadi miftahina ya. Jadinya jar atau sama aja kan kalau akhir nasab dan jar. Tapi kalau misalnya udah ada ala di depannya berarti ini artinya i'rab jar kayak gitu. Oke, mungkin cukup sampai di situ. Lanjut lagi karena waktunya terbatas. Udah 17:12. Udah paham ya, jama muzakkar salim tinggal diubah-ubah gitulah sama kayak mu Anas tadi. Mungkin cuma beda di makna aja. Ada yang mau ditanyain dulu tentang jama muzakkar salim? Insya Allah nangkap ya. Oke, Insyaallah. mantap. Sekarang jama muannas salim. Sama aja. Kita main-main di perubahan akhir kalimat ya, namanya juga i'rab ya. Nah, tapi ini khusus buat yang muannas. Contoh lagi mungkin muslim lagi ya. Biar mungkin gampang aja. Tadi mufradnya muslimatun. Kan pakai tamar butoh dong, muslimatun. Tapi gimana kalau muslimahnya lebih dari dua, ada 3 orang muslimah, misalnya kita. Berarti kalau rofa nanti jadinya ini nih kayak muslimatun. Kalau nasab dan jar muslimatin. Kayak gitu ya. Bisa juga muslimatu. Itu kalau misalnya nanti pakai alif lam. Kan alif lam nggak boleh tuh sama tanwin berkumpul. Nah, sama juga muslimati atau enggak al muslimatin atau enggak al muslimatin atau al muslimati. Kita lanjut ke contoh lagi. Coba yang ada tamarbutohnya. Mungkin ini ya. Sapu. Jadi sebenarnya kan kalimat isim nggak mesti nama orang doang. Atau maksudnya prof ya, yang benda hidup aja ya. Miknasatun. Ini mufradnya ya. Sapu nih. Miknasatun. Buat Tata. Miknasatun kalau dijadiin jama muannas salim yang rofa, jadinya gimana? Tak. Bentar. Ingat tadi tandanya. Mik nasa tuh Oke. apa sih? Bener nggak sih? Betul kok. Oh bener ya? Oh iya. Tandanya itu apa? Alif dan ta. Miknasatun. Jadinya gitu ya.
Miknasatun. Kalau buat nasob dan jarnya gimana tuh? Duina. Buat nasab sama jarnya berarti miknasatin. Betul. Kayak gitu ya. Contoh lagi, tadi mungkin ada kafirotun. Putri, kafirotun kalau jamak muzakkar salim jadinya apa? Kafirotun. Kafirotun. Kalau buat nasob dan jarnya? Kafirotin. Kafirotin. Jadi teman-teman semuanya, ini Tun. Ya Allah, nggak fokus. Salah ya. Hapus dulu. Kalau ini ini tin sama juga sama jar. Jadi mungkin kesimpulannya ya dari ini, in itu nggak selalu jar. Jadi teman-teman kalau misalnya ketemu in, bisa jadi nasob, tapi pasti dia pakai ta ya, ta perahu dan alif sebelumnya. Atin gitu. Kecuali memang ada haraf nasob, ada haraf jar, berarti memang haraf jar. Tapi kalau ada haraf nasob, kayak inna, anna gitu. Nanti kita pelajari harafnya. Lakinna gitu. Berarti inna kafiratin. Berarti dia adalah i'rob nasob. Karena didahului inna. Dia adalah jamak muannas salim. Karena diakhiri atin, alif dan ta tandanya. Kayak gitu ya. Kapan dia ti atau tu tadi ketika ditambahin alif lam? Bisa tuh al-kafirati jadi al-kafiratu. Tapi itu umumnya kayak gitu. Tapi dalam kasusnya mungkin nanti ketika kita latihan mana ini pointer ketika kita latihan ada juga kok dia yang nggak pakai alif lam tapi dibacanya i. Itu mungkin bisa jadi karena dia seorang mudhof. Kok seorang sih? Sebuah mudhof. Bisa jadi ya mungkin banyaklah kaidah-kaidah yang belum kita pelajari. Yang penting teman-teman tahu dulu umumnya seperti itu. Kayak gitu ya. Jamak muannas salim aku pikir udahlah udah cukup paham kayaknya. Lanjut. Ini kita masih berempat guys. Iya masih berlima sama Salsa. Oke lanjut ke jamak muannas muzakkar salim tadi udah una, ina, ina. Jamak muannas salim atu, atun, ati, atin, ati, atin. Nah, ada yang namanya jamak taksir. Jamak taksir itu kata benda jamak tidak beraturan diketahui dari kamus. Jadi teman-teman, tadi kita bisa ngebentuk mufrad jadi jamak, jadi kalimah jamak. Tapi di jamak taksir ini kita nggak bisa ngebentuk karena memang tidak beraturan. Kayak rojulun. Rojulun jadinya rijalun. Baitun jadinya buyutun. Ada juga maun, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya air kan, maun. Jadinya miyahun. Itu tuh tidak beraturan. Memang harus lihat di kamus kayak gitu. Memang kita nggak bisa buat pola itu, kita cuma bisa ngafalin kayak gitu. Nah, tapi bisa jadi kayak rojulun sebenarnya dia juga bisa dijadiin mudzakkar salim. Rojuluna, rojulina, kayak gitu. Nggak bisa ya kalau jamu muannas kan dia laki-laki kayak gitu. Tapi dia juga punya jamak taksir kayak gitu. Cara bacanya gimana? Dia mirip sama mufrad, sama malahan. Uun, aan, iin. Nih, contoh-contoh jamak taksir. Coba ya. Ini. Misalnya tadi aku contohnya maun.
Jamak taksirnya miyahun. Nggak mauna kan ya? Nggak maina gitu. Tapi dia miyahun. Dan cara bacanya juga sama seperti mufrad kayak gitu. Contohnya lagi adalah ada nih kitabun. Mufrad ya, ini kitabun. Jamak taksirnya adalah teman-teman mungkin suka dengar kutubun. Padahal dia sebenarnya bisa juga dijadiin kitabuna, kitabina gitu. Jadi memang ada yang bisa dijadiin muzakkar salim muannas. Maksudnya ya ada yang bisa memang dia cuma jamak taksir aja. Pokoknya memang jamak taksir tuh harus lihat kamus aja kayak gitu. Ada juga misalnya Rasul ya. Teman-teman nih mungkin sering baca di Al-Qur'an, Rasulun. Jamak taksirnya apa? Rusul. Pintar. Rusulun tanpa waw. Dan ro-nya berubah jadi dhammah kayak gitu. Apalagi ya contohnya ada nih bintang. Kaukabun. Kaukabun ya. Jadinya kawakib. Ada di surat apa? Yusuf. Ahada asyara ini mah tapi mufradnya kaukaba. Tapi ketika ada jamak taksirnya jadinya kawakib. Kayak gitu ya. Memang harus lihat kamus kayak gitu. Kita mungkin bisa jadi kita nyangkanya ini mufrad kayak biasa karena i'rabnya mufrad. Tapi sebenarnya ini adalah jamak taksir. Sering-sering latihan buat kita tahu yang mana yang mufrad, yang mana yang jamak taksir. Kayak gitu ya. Lanjut. Jadi kalau jamak taksir udah ya. Intinya dia jamaknya tidak beraturan. Nggak bisa kita buat-buat sendiri. Tapi i'rabnya sama kayak isim mufrad. Selanjutnya ada isim yang 5, al-asmaul khomsah. Kita nyebutnya al-asmaul khomsah. Lanjut. Tadi apa? Abu, aku, sebentar. Du, fu gitu teh tadi teh. Ya, hamu. Oke. Mana? Ini mungkin bisa disebut isim yang spesial ya, karena cuma 5 ini. Yang i'rabnya agak berbeda dari yang lain. Al-asmaul khomsah. Isim yang 5. Al-asmaul khomsah. Ada apa aja? Tadi ada abun. Nah, abun. Dia kalau misalnya nih ya teman-teman bisa lihat. Coba ya, lihat dulu ke sini. Dia kalau misalnya rofa jadinya abu. Kalau misalnya nasob jadinya aba. Kalau misalnya jar jadinya abi. Kayak gitu ya. Padahal dia mufrad. Gitu. Abu Muhammad seorang. Abu Lahab seorang. Abu Bakar seorang. Kayak gitu ya. Kalau misalnya jamak taksir bisa ada mungkin aba, teman-teman pernah lihat mungkin di Al-Qur'an. Terus kalau jamak abuna, abina, abina gitu. Kayak gitu ya. Kalau misalnya aku, kalau jamaknya misalnya pernah dengar akhwat kayak gitu ya. Mungkin harus ya nanti kita bahas lagi. Yang penting intinya adalah dia berbeda i'rabnya.
sama mufrad-mufrad yang lain. Kalau misalnya abun jadinya kalau misalnya dia rofa jadinya abu. Contohnya apa? Abu Hurairah, Abu Lahab. Kalau nasab jadinya aba, sama artinya juga sebenarnya. Kalau misalnya dia jar jadinya abi gitu ya. Kapan dia aba, kapan dia abi ya? Tadi kalau ada amil. Abu kalau nggak ada dipengaruhi sama yang lain. Makanya kalau misalnya nyebut misalnya di Arab nyebutnya Abu Lahab, Abu ini. Tapi kalau misalnya kita nyebut ada ditambahin inna aba lahab kayak gitu kan? Atau nggak kita pakai haraf jar depan ya? Min abi lahab kayak gitu. Abun terus akhun. Gimana rofanya? Aku, akho, akhi. Dia nggak bisa tanwin ya, kelihatan di sini. Kayak ada juga misalnya an, akhi, an akhi Musa, dari saudaranya Musa, Nabi Harun. Akhi di sini, kenapa dia kok tandanya ya ya? Tandanya ya, karena dia tanda jarnya adalah ya. Dia diawali haraf jar kayak gitu. Akho juga kalau misalnya diawali haraf nasab nanti jadinya akho. Kalau aku ketika dia nggak diawali apa-apa atau nanti sebagai subjek nanti kita pelajari lagi. Sama yang lainnya ham. Ham itu apa artinya? Ada yang tahu hamun artinya apa? Lupa teh. Mulut ya kalau nggak salah. Sebentar aku cek dulu. Takut lupa juga. Sebentar ya. Mulut famun bukan. Atau bibir ya? Sebentar. Ntar aku cek dulu. Sebentar. Kok lelet? Hamun itu ipar ya. Fu baru mulut. Nanti zu itu yang mempunyai kayak gitu. Misalnya ada siapa ya? Nabi siapa tuh? Misalnya kita manusia zu. Nah, nanti ini dulu. Hamun itu ipar ya, ipar. Aku juga lupa. Ipar berarti hamun kalau misalnya rofa gimana, Tak? Tata? Hamu. Kalau rofa, nah panjang ya, hamu. Putri, kalau nasob, hamun gimana? Hama. Iya, panjang ya. Duwina, kalau jar gimana? Hami teh. Hami. Lanjut, sekarang adalah fu. Fu baru mulut. Sinonim berarti ya sama famun. Fu. Dia jelas ya, kalau rofa, fu. Fa doang padahal. Fi.
gitu ya. Artinya mulut, ini mulut artinya. Dzu sama dzu, za, zi, artinya yang mempunyai. Maksudnya gimana? Ntar aku contohin. Ya Allah. Sebentar guys. Yang mempunyai. Contohnya adalah misalnya manusia punya 2 tangan, berarti pointernya mana? Astaga. Oh, di sini. Oke, biarin aja lah. Oke. Contohnya dzul yadaini. Yang mempunyai 2 tangan. Ingat, aini. Kenapa dia aini gitu? Karena dia jadinya mudhof ilaih. Udah sempat kita singgung ya. Mudhof ilaih selalu jar. Jarnya dari musanna adalah aini. Dzul yadaini. Jadi dia mudhof, ini mudhof ilaih. Terus apa lagi ya? Dzul. Ada tuh di Al-Kahfi. Dzul Qarnain, nama orang ya. Korn itu apa? Lupa aku juga. Pokoknya intinya itu yang mempunyai gitu ya. Mempunyai 2 tangan, terus dual kifli gitu ya. Kayak gitulah pokoknya penggunaannya seperti itu contohnya. Kayaknya udah jam setengah. Udah lewat 3 menit. Mungkin kita pembahasannya sampai situ dulu ya, isim yang 5 atau asmaul khamsah. Nanti kita lanjut ke isim ghair munsharif beserta klasifikasinya. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita tutup? Teh, aku boleh nanya gak? Boleh banget. Gimana? Kan tadi ya yang apa asmaul khamsah. Kan Ya. itu tuh yang akun buat sebenarnya akhi ya. Ya. Sedangkan apa sih kalau misalnya di tasrif kan akhi itu jadi apa ya, saudaraku gening teh artinya. Nah, Itu tuh gimana sih cara ngebedain gitu di satu kalimat? Soalnya kan sama ya bentuknya. betul. Jadi gini, aku share screen lagi ya. Walaupun tulisannya nggak rada jelek ya udahlah. Jadi kalau misalnya kayak Abi juga gitu ya Dwina ya. Iya teh, buat yang kayaknya bentuk jar Aku semuanya gitu. sama deh. Iya. Ya kan. Kalau misalnya akhi, kayak akhi, ukhti juga sama sebenarnya. Tapi ya, bedanya ukhti bukan asmaul khamsah. Kalau akhi yang ini sebenarnya dia itu ada 2 kalimah di dalamnya, yaitu akhi biasa atau sebenarnya bisa aku, tapi ya di sini adalah domir ya itu aku gitu. Kan kalau di awal ana, kalau di akhir pakai ya gitu. Ya mati. Akhi. Nah, di sini tuh ada yang tadi Dwina maksud itu adalah ini gitu, saudaraku, yaitu yang ketambahan sama isim domir di akhirnya, yaitu ya mati. Kayak misalnya sebenarnya kalau misalnya kita nggak lihat dia asmaul khamsah atau enggaknya doang, misalnya ini uangku ya, nuku di kayak gitu.
Tapi mungkin agak samar di sini gara-gara dia asmaul khamsah. Jadinya ini teh sebenarnya dia jar atau aku ya gitu. Maksudnya saudaraku gitu. Buat ngebedainnya mungkin satu-satunya cara ya tadi ya dari konteks kalimatnya gitu. Kalau misalnya memang ada mungkin ya tadi harus latihan ya biar tahu cara bedain konteks kalimatnya kayak gimana. Misalnya tadi an akhi Musa dari saudaranya Musa gitu. Tapi bisa jadi ini artinya akhi saudaraku yaitu Musa gitu. Cara ngebedainnya konteks kalimat secara keseluruhannya gitu. Kalau misalnya memang dari awal misalnya di ayat misalnya di Al-Qur'an ya cara bedainnya. Di Al-Qur'an udah nyeritain Nabi Harun berarti ini artinya ya Nabi Harun misalnya atau enggak Nabi Musa lagi mendoakan saudaranya misalnya ya pokoknya ada akhinya gitu berarti Nabi Musa itu nyebutnya saudaraku gitu. Tapi kalau misalnya memang diceritakan sama orang ketiga ya berarti ini akhi Musa yaitu ininya jar gitu. Kayak gitu. Memang apa ya menurut aku harus sering-sering latihan, sering-sering nge-i'rab, lihat baca-baca Al-Qur'an kalau nemu kira-kira ini apa ya gitu. Ini jar atau ini akhi-akhi aku gitu. Mungkin dari aku gitu, Dwina. Iya teh, makasih. Nanti, ya. Kalau misalnya nemu misalnya, teh ini apa ya teh? Ini jar atau yang di ketambahan isim domir boleh chat aku ya. Siap teh. Makasih teh. Yuk. Ada lagi yang mau ditanyain? Dari yang lain mungkin. Tata gimana Ta? Ada yang mau ditanyain Tak? Sudah teh, sudah. Oke. Putri ada yang mau ditanyain Put? Nggak ada teh. Oke. Mungkin kita cukupkan aja dulu ya sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat buat aku pribadi dan teman-teman semuanya. Semoga ya minimal dapat keberkahannya ya. Mungkin kita tutup majelis kita dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mohon maaf kalau ada salah. Teman-teman boleh chat aku buat nanya-nanya. Selama aku bisa jawab, insya Allah dijawab. Kalau aku nggak tahu jawabannya, mungkin nanti kita cari bareng-bareng. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran teteh. Nanti ya ketemu lagi ya di pertemuan selanjutnya. Siap. Masih banyak teh. Yuk, aku